Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Nurul Hatimah. Saya dari program Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Di sini saya membuat video dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Politik. Saya mengambil judul Konstruksi Sosial Kecantikan di Kalangan Wanita Karir di Kecamatan Condong Catur, Kabupaten Sleman, tepatnya di Pamela 6 Supermarket. Alasan yang pertama kenapa saya mengambil judul tersebut karena saya sendiri itu merupakan karyawan Pamela, dan di situ saya mengamati dari berbagai macam BA atau beauty advisor, mulai dari Wardah, Safi, Emina, WOU dan produk kecantikan lainnya. Di situ saya tertarik untuk mengambil riset ya. Kemudian di sini saya akan menceritakan atau sedikit membahas tentang kecantikan itu apa ya. Baik, dewasa ini berbicara mengenai masalah kecantikan adalah sebuah kata yang identik dengan wanita, mulai dari bentuk tubuh serta nilai-nilai feminisnya. Pada usia dini itu perempuan memang sudah didoktrin ya untuk terlihat cantik di depan umum dengan tujuan agar melatih diri kita itu percaya diri, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, tepatnya di ruang publik gitu ya. Kemudian dalam hal individu ini sering memperlihatkan keelokan, keindahan, kecantikan, dan tidak lain adalah kaum hawa. Oleh sebab itu, cantik atau kecantikan itu merupakan sebuah kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kaum perempuan. Kajian perempuan yang dianggapnya kaum feminis, cantik merupakan faktor pendukung untuk dirinya tampil percaya diri. Karena kalau misalnya diri kita aja nggak percaya diri, bagaimana kita berekspresi di luar sana, begitu kan. Kemudian dalam tulisan yang saya tulis itu terkait konstruksi sosial kecantikan. Kemudian ada beberapa tokoh yang saya ambil. Yang pertama itu menurut Anwar dan Adang. Konstruksi sosial adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Berakar pada paradigma konstruktif yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang di dalam banyak hal memiliki kebebasan bertindak di luar atas batas kontrol struktur dan peranata sosialnya. Kemudian dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Di era globalisasi, masalah ini penampilan selalu menjadi topik utama dalam kehidupan masyarakat. Konstruksi sosial masyarakat terhadap kecantikan dan keindahan terhadap seseorang terutama perempuan tentang penampilan fisik saja sudah menjadi keseluruhan dari kriteria menarik seseorang dapat dinilai sempurna oleh masyarakat yang melihatnya. Eksistensi wanita sebagai wanita karir yang memiliki pekerjaan memiliki kondisi yang lebih kompleks dibandingkan dengan mereka yang masih remaja atau pelajar, sebab wanita yang sudah berumah tangga dan menjadi wanita karir itu memiliki peran ganda. Dalam hal ini, wanita dan kesibukannya harus dapat meluangkan waktu untuk merawat diri. Kemudian, sebagian besar wanita pun sudah menyadari arti penting kecantikan, di mana sebagian pengeluaran harus dijadikan bahan untuk membeli kosmetik ataupun ke salon kecantikan. Kemudian wanita yang mempunyai profesi pekerjaan di luar rumah tentu akan selalu berusaha untuk tampil cantik di depan publik ya. Namun ada juga wanita karir yang tidak terlalu menghiraukan penampilan menjadi sosok yang cantik dan menarik. Hal ini disebabkan karena kesibukan bekerja sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus diri.
di perusahaan akan memiliki standar yang berbeda dalam mengutamakan penampilan pegawainya. Misalnya saja pegawai bank, terutama di bagian teller dan customer service, dan juga SPG, Sales Promotion Girls, yang dimana akan berhadapan langsung dengan publik, sehingga mereka, para pekerja, dituntut untuk berpenampilan menarik dan cantik sehingga enak dilihat begitu. Dalam mengkonstruksi kecantikan, sebagian masyarakat menganggap bahwa cantik itu berkulit putih, bermata biru, rambut pirang, bertubuh langsing. Secara tidak langsung, hal tersebut menimbulkan kegelisahan pada sebagian besar wanita yang memiliki kulit putih, rambut pirang, bermata biru, dan bertubuh langsing sebagaimana yang telah digencarkan oleh media. Kecantikan telah di-blow up oleh media, yang mana selalu menampilkan wanita yang berkulit putih dan bertubuh langsing. Belum lagi dengan begitu maraknya konteks kecantikan di Indonesia yang dijuari oleh perempuan yang memiliki kriteria seperti di atas. Kemudian ada dilema yang dihadapi oleh perempuan antara desakan selalu terlihat cantik dan untuk dijadikan objek kecantikan komersial yang dipasarkan oleh industri kecantikan dan media. Mereka mencoba menjelaskan dilema kecantikan yang dihadapi wanita, terutama kaum feminis, dan bagaimana dilema dan eksploitasi oleh industri kecantikan untuk mengembalikan feminisme ke tujuan komersial mereka. Peneliti memandang bahwa objektivitas seksual atas wanita dan definisi budaya feminis sebagai jenis tertentu dari kecantikan feminim yang dikomersialkan adalah karena tekanan masyarakat pada wanita agar selalu terlihat cantik. Kemudian pada saat ini masyarakat tidak pernah lepas dari adanya media sosial, terutama kayak tontonan televisi dan media massa. Padahal di dalam televisi dan media massa lainnya terdapat iklan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi persepsi dan pemaknaan mereka tentang kecantikan. Saat ini semakin banyak jasa kecantikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran salon-salon juga itu mendorong wanita agar terus mempercantik diri ya, dengan tujuannya untuk dirinya tampil pede begitu. Kemudian selain itu, hadirnya klinik kecantikan juga menjawab semua tentang kebutuhan para perempuan agar terlihat cantik serta membentuk sebuah konstruksi sosial dalam wanita karir tersebut. Kemudian konstruksi kecantikan kini bukan hanya terjadi di kota-kota besar ya, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, namun kini juga ada di Yogyakarta, di mana terdapat banyak sekali supermarket atau toko-toko besar yang di dalamnya itu ada SPG dan pelanggan yang tak luput dari penampilan menarik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan tulisan dengan judul Konstruksi Kecantikan di Kalangan Wanita Karir, tepatnya di Pamela 6 Supermarket, terletak di Kecamatan Condong Catur, Kabupaten Sleman. Terus bagaimana sih cara perempuan itu selalu tampil cantik di depan publik ketika berada di luar ruangan itu? Jadi kita itu yang pertama harus pede sama dirinya sendiri ya, karena kalau misalnya kita udah nggak pede, itu tuh bakalan menghalangi semua aktivitasnya. Kemudian tolak ukur wanita cantik di dalam karirnya itu seperti apa? Ketika kita sedang bekerja, tentunya apalagi BA ya, beauty advisor, itu harus semaksimal mungkin untuk menarik customer. Mereka dengan brand-brand atau produk-produk tertentu, sebisa mungkin para customer itu tertarik dan untuk membelinya begitu. Dalam hal ini, peneliti juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan berkomunikasi pada kerabat yang bekerja di Pamela 6 Supermarket. Salah satunya yaitu melakukan wawancara
bersama BA baik dari Wardah, Safi maupun Emina, YOU dan produk lainnya begitu. Di sini saya melakukan penelitian dengan mengambil tokoh yaitu Peter L. Beger dan Lukman, yang mereka mengemukakan bahwa proses konstruksinya ketika melihat dari teorinya tersebut adalah ada 3, yaitu eksternalisasi, objektivitasasi, dan internalisasi. Kemudian dari semua pemaparan yang saya jelaskan di atas merupakan hasil tulisan yang memotivasi bahwa diri kita sebagai wanita itu harus tetap tampil pede di depan publik, terutama dalam melakukan aktivitas di luar ruangan. Karena semakin kita pede, pasti akan semakin semangat dalam melakukan semua pekerjaan yang dilakukannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.